Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi utama yang saling berkaitan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ini membentuk siklus ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. 01. Produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan barang dan jasa atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan oleh konsumen. Faktor-faktor produksi. Dalam melakukan produksi, diperlukan beberapa faktor produksi, yaitu sumber daya alam, SDA, merupakan semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan produksi, seperti tanah, air, dan mineral. Tenaga kerja, merupakan usaha manusia yang dilibatkan dalam proses produksi. Tenaga kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja terdidik, profesional, dan yang tidak terdidik. Modal, meliputi semua alat yang digunakan dalam proses produksi, baik berupa uang maupun peralatan. Modal terbagi menjadi 2, yaitu modal tetap, misalnya mesin, dan modal lancar, misalnya bahan baku. Kewirausahaan, entrepreneurship. Faktor ini mengacu pada orang yang berani mengambil risiko dan mengelola faktor-faktor produksi untuk menciptakan produk atau jasa baru. Pengusaha adalah orang yang mengatur semua faktor produksi dan mengambil risiko demi mencapai keuntungan. Jenis-jenis produksi. Produksi dapat dikelompokkan berdasarkan hasil yang dihasilkan. Produksi barang. Produksi yang menghasilkan barang-barang nyata, seperti makanan, pakaian, atau peralatan elektronik. Produksi jasa. Produksi yang menghasilkan jasa, seperti jasa transportasi, pendidikan, kesehatan, atau pariwisata. Contoh kegiatan produksi. Pabrik yang menghasilkan pakaian, perusahaan teknologi yang menciptakan perangkat elektronik, atau petani yang menanam padi adalah contoh-contoh kegiatan produksi. Semuanya bertujuan untuk menyediakan produk yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. 02. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan dari distribusi adalah memastikan produk dapat sampai ke konsumen akhir dengan mudah dan tepat waktu. Fungsi distribusi. Distribusi memiliki beberapa fungsi penting, yaitu fungsi transportasi. Barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen perlu diangkut atau dipindahkan dari tempat produksi ke tempat konsumen. Transportasi memungkinkan barang bisa mencapai pasar yang jauh dari tempat produksi. Fungsi penyimpanan. Barang-barang yang belum siap dijual atau yang diproduksi dalam jumlah besar perlu disimpan agar tetap tersedia ketika dibutuhkan oleh konsumen. Gudang adalah tempat penyimpanan yang biasa digunakan dalam kegiatan distribusi. Fungsi distribusi. Distribusi memiliki beberapa fungsi penting, yaitu fungsi penjualan. Fungsi ini mencakup aktivitas menjual barang secara langsung kepada konsumen. Penjualan bisa dilakukan secara langsung, misalnya di pasar atau toko, atau melalui sistem online. Jenis-jenis distribusi. Distribusi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu distribusi langsung. Produsen menjual produknya langsung kepada konsumen tanpa perantara. Contohnya adalah penjualan langsung di pabrik atau melalui toko resmi. Distribusi tak langsung. Produsen menjual produknya melalui perantara seperti grosir, agen, atau pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen. Sistem ini membantu distribusi produk secara luas. Contoh kegiatan distribusi. Perusahaan logistik yang mengantarkan barang dari produsen ke konsumen atau agen penjualan yang memasarkan produk ke berbagai daerah adalah contoh dari kegiatan distribusi. 03. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Konsumsi dilakukan oleh konsumen sebagai pengguna akhir dari barang atau jasa. Jenis-jenis konsumsi. Berdasarkan siapa yang melakukan konsumsi, konsumsi dapat dibagi menjadi konsumsi individu. Konsumsi yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Misalnya, membeli makanan atau pakaian. Konsumsi rumah tangga. Konsumsi yang dilakukan oleh keluarga atau rumah tangga, misalnya biaya listrik, air, atau gas. Konsumsi pemerintah. Pemerintah juga melakukan konsumsi untuk kepentingan publik, seperti pengadaan fasilitas kesehatan, pendidikan, atau keamanan. Pola konsumsi.
Pola konsumsi setiap orang berbeda-beda tergantung pada pendapatan, harga barang, dan kebutuhan masing-masing. Pola konsumsi dapat dipengaruhi oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar juga kemungkinan konsumsi barang dan jasa yang dilakukannya. Harga barang dan jasa, harga yang lebih rendah biasanya meningkatkan konsumsi, sedangkan harga yang lebih tinggi bisa menurunkan konsumsi. Gaya hidup dan tren. Gaya hidup dan tren sangat mempengaruhi jenis barang atau jasa yang dikonsumsi. Misalnya, tren produk ramah lingkungan yang semakin populer. Semoga pembelajaran ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum.